caught in the crossfire. Was caught in the Ini untuk bahan-bahannya, pak blok asli, ini kelahar puli 1 set, kelahar bambu federal asli, ini seal clamp 2, kuku roller slider yang nomor 2 karena yang aslinya lagi kosong. Ini ada karet tutup deksel sama nomor 2. Ini ada top set, kita nak ngambil pak dekselnya, filter udara, ini payung klep pasang yang asli in sama X. Ini ada piston asli original standar KWN. Ini full pump radiator Vario Techno 125. Kita unboxing, ini masih segel Honda langsung asli, ada oli. Kayak mana bentuknya yang dikatakan 1 set original, ini dia penampakannya. Unboxing full pump yang bikin lampu merah tanda F di layar hidup. Tara, wah mantap, masih segel juga. Ini dia yang aku suka nih kalau produk originalnya. Ya, KWN, tinggal ceplok. Mantap. Ini yang mahal ini. Nah, kita rakit guyur biar cepat sudah. Nah, ini untuk klepnya baru, kelihatan perbedaannya. Kalau yang lama tuh lancip, ini yang baru. Nah, kejingan masih dompoknya jauh, ini imbang rata dompoknya. Kalau yang lama tuh sudah tajamnya, ini dompok dari sini ke sininya lah ada katik lagi, malah tajam ke pucuk. Kita skir dulu nih, skir klep biar tidak bocor. A few moments later. Ini untuk bahan baru mulai kita siap rakit, karena proses penyekiran tadi lumayan makan waktu. Ini langsung baik kita rakit, langsung kita skip, tidak kita video ke noken as piano sudah, kita skir juga sudah top chair pokoknya. Iya, sikok lagi ada ini dikit, kita reparasi dikit. Ini bagian baut untuk nahan kelahar noken as. Kalau kita asal pasang masuk kunci tapi tidak kita perhati lagi, noken as nih kalau sudah dibaut kenceng, kalau kita gerai masih ada jeda ya. Jadi solusinya biar dia tidak bergerak kanan kiri, itu ada bagian bibir ring penahan kelahar itu kita dorong ke dalam supaya kelaharnya tidak sama kelahar noken as nih tidak maju mundur. Jadi press posisi mantep, lurus, tidak katik gerak-gerak lagi. Ini bisa kemungkinan dari kelaharnya yang tipis atau dari dodokan kelahar yang belakang itu yang udah tipis. Kalau tidak kita akali kayak ini, suara mesin tidak bisa jadi halusnya, masih ada kasarnya. Ini untuk pak blok berbahan dasar besi tapi ada serat. Pasang rantai, jadi semakin panas mesin, semakin hari, semakin bulan, semakin tahun berjalan,
pak ini tidak bakal nipis, tapi kalau pak yang berbahan dasar kertas utuh makin lama dia makin nipis, makin lama dia kaget oli mulai lembab, oli mulai lembab keluar ke sini, lembab tapi bukan netes, hanya sekedar lembab. Sudah lembab mulai debu-debu nempel, lama-lama lengket, leket. Kita pasang pistonnya, baru pasang blok. 2,000 years later. Untuk cara nyusun ring piston, arah-arah piston juga langsung kita skip, karena video lain di luar sana banyak beredar, tinggal pilih. Jadi ini langsung kita skip aja. Ini sudah, ini langsung masang bagian deksel, langsung tutup. Ini ada tulisan in ngarah ke pucuk. Kalau Yamaha tanda titik ngarah ke bawah, tanda titik tanda panah ke bawah. Untuk komponen lain, rantai klep, tensioner, pucuk bawah, piano klep, noken as, pen piano, itu bagus kalau dijamin 100%. Top chair, pang dekselnya, ini dekselnya tinggal pasang. Pelan-pelan tapi pasti. Nyangkut tensionernya, nah kan, penting jangan gerusuk-gerusuk, kita pegawai itu harus santai. Nah kan masuk ya. Jangan lupa ini selang radiator yang bawah ada pengunci wajib, karena ini air paling panas dari mesin. Mereknya Motor Racing yang bagus, pokoknya nih ngelebihi standar bagusnya, ngelebihi yang asli. Ini sudah kita kencengi, sudah top, sudah plus setelan klep, pucuk 0,5, bawahnya 0,10. Sudah oke, tinggal tutup. Tapi sambil nutup kita nak ngetes kompresi. Ini bagian CVT nak kita rakit dulu, nak kita jadi ke yang suara kasar itu pada saat motor mesin tapi belum berjalan. Iyalah, ini kelahar ini depan, puli sama belakang kelahar bambu. Barangnya ini dia gantinya. Yang asli lumayan harganya, jadi kita nomor 2 federal. Mendingan kita bongkar dulu sip ini pulinya. Nah, ini kelaharnya yang bikin kasar, belum berjalan dialah ada suara kasar pada mesin bagian belakang, padahal ban belum muter. Berarti kan otomatis baik inilah yang bunyi kasar tuh, karena ini berputar tapi bagian puli belakang mangkok belum berjalan. Bagian roller halus, bisa dipastikan cuman ini untuk kerusakan bagian belakang. Sekalian terbongkar, ini kita servis, cuci lagi sekalian. Ini tempat rumah kelaharnya, kita cuci lagi, kasih minyak gemuk lagi ulang, terus pasang yang baru. Later. Ini sudah terpasang yang baru. Terus jangan lupa minyak gemuk ulang, yang di dalam itu juga sudah, minyak gemuknya juga sudah. Mereknya merek
pedal. Lanjut kita pasang bagian pojok. Minyak gemuk khusus tidak mudah cair walaupun kena panas. Tinggal tutup, pasang kampas ganda. Stok dikit. Mantap. Nah, ini kita pengetesan lagi setelah penggantian kelahar pasang. Ini masuk ke tanpa pambel, pulinya terus puter. Nyaris katik suara sama sekali dibanding ke yang tadi. Ini untuk kelahar bagian sini. Ini untuk ngetes kelahar bagian depannya. Nyaris tidak kedengeran suara kasar dari kelahar tadi. Halusnya katik suara padahal berputar ini. Terus untuk di ujung sini wajib dikasih o-ring, wajib. Ini sudah kita mandi sudah celing. Ini bagian dalam sudah celing, bagian luar juga sudah celing. Ini lapak dari samping mesinnya. Sementara baut duikok dulu, kita tes kompresinya. Mantap kompresinya, dijamin top chair ini. Nah, ini wajib juga nih, di throttle body ini ada o-ring. O-ringnya lah tipis, wajib diganti, jangan tidak diganti, wajib. Sama ini juga lah tipis, ini gantinya. Wah, berguyur lur, dikit kita gawenya santai, tidak terburu-buru, tidak cepet, pokoknya kita cuman bisanya gawe santai. Ini throttle body sudah, tutup juga sudah, water pump juga sudah, ini selang sudah terhubung, ini sudah, bagian bawah juga sudah celing. Wah, keren. Ini selangnya Moto Racing, tinggal kita motong standar tengah, cuman terakhiran ini tinggal naik rangka sebelum kita lap-lap dulu, sama kita beneri kabel yang nak putus, ada yang putus kemarin. Untuk pengkabelan ini mudah-mudahan motor ini pengkabelan yang ada di speedo layarnya tadi tidak hidup, redup, mudah-mudahan hidup normal, mudah-mudahan. Kita usaha dari pengkabelan inilah, demi konsumen pokoknya harus puas, biarlah kita lemas, anjay. Tonton terus lur video nih, jangan dak, jadilah bagi-bagi ilmu dikit sama membuktikan sebuah pekerjaan. Untuk pengkabelan alhamdulillah sudah, mudah-mudahan clear. Sudah kita rapikan, tinggal ngerapikannya lagi, nunggu di pucuk. Mesin pun juga sudah ngaceng, sudah tegak berdiri kokoh, tinggal naik. Ini ada setelan angin yang di throttle body,
kita ganti juga karena bawaan dia patah di ujung sini. Nah, wajib kita ganti ini biar normal. BB nya ada asli. Nah, letaknya ada di sini. Ini yang baru. Karena wajib itu kita ganti biar normalnya. Tidak boleh posisi patah dia tidak diganti. Ini sudah lah, naik juga rangka, tinggal rakit yang lain. Nah, alhamdulillah berkat bergoyor. Tiup dulu dia. Sudah, seluruh kabel-kabel sudah terkoneksi. Tinggal dikit lagi, 20% lagi. Kabel-kabelnya sudah rapi, sudah top chair lah ini pokoknya. Ini kabel ini sengaja dipanjangi, kabel yang arah ke RPM belakang biar tidak jepit. Kemarin putus itu karena jepit, kabelnya pas-pasan. Karena ayunan shocknya lembut, jadi makin ngayun, makin ngeper, makin kenceng jadinya putus. Nah lur, sekarang motor sudah siap. Nah, kita antar ke rumah konsumennya malam ini. Kita langsung OTW ke rumah konsumen lur. Later. Nah, ini sudah sampai di rumah konsumennya. Hari subuh sudah. Sampai sini dulu videonya. Lanjut proyek elektronik motor di bengkel sudah habis. Ini untuk klepnya baru, kelihatan perbedaannya. Kalau yang lama tuh lancip, ini yang baru. Nah, kejingan masih dompoknya jauh, ini imbang rata dompoknya. Kalau yang lama tuh sudah tajamnya, ini dompok dari sini ke sininya lah ada katik lagi, lah tajam ke pucuk. Kita skir dulu nih, skir klep biar tidak bocor. It's caught in the crossfire.